Lebih enak menyebut nyawa bangsa daripada menyebut Pancasila adalah ideologi negara. Saya menentang menyebut ideologi negara. Lebih enak disebut nyawa negara daripada ideologi negara. Karena nggak ada di dalam ketentuan undang-undang bahwa Pancasila itu ada ideologi negara. Nggak ada. Anda baca konstitusi nggak ada. Mana ada undang-undang yang bilang Pancasila ada ideologi negara? Nggak ada. Belum ada di undang-undang, nggak boleh disebut ideologi negara. Tapi kan ada di teks-teks negara yang lain. Tetapi kita bisa sedikit bikin diskresi bahwa yang kita sebut ideologi adalah falsafah. Oke, Bung Karno bilang Pancasila adalah Weltanschauung. Loh, kalau Pancasila falsafah, ya berarti ideologi dong. Kenapa dipertentangkan falsafah dengan ideologi? Artinya Pancasila kita tempatkan di dalam kondisi diskursif, tidak final, tapi menimbulkan percakapan. Ya memang iya, dari dulu juga kayak begitu. Dia adalah ideologi yang sangat dinamis, kata Bung Karno. Ideologi nasional progresif, kata Bung Karno. Apa bedanya? Jika suatu negara tidak mempunyai ideologi, maka akan ada beberapa akibat yang dapat memengaruhi stabilitas, identitas, dan arah negara tersebut. Berikut adalah beberapa akibat potensialnya. 1. Hilangan arah dan tujuan nasional. Ideologi berfungsi sebagai pedoman bagi negara untuk menentukan arah kebijakan dan tujuan jangka panjang. Tanpa ideologi, negara mungkin tidak memiliki visi yang jelas, sehingga sulit untuk menyusun strategi pembangunan atau membuat keputusan politik yang konsisten. Akibatnya, kebijakan nasional bisa menjadi reaktif, tidak terencana, dan tidak berkesinambungan. 2. Kerentanan terhadap konflik internal. Ideologi berperan sebagai perekat yang menyatukan berbagai kelompok sosial, budaya, agama, dan politik dalam suatu bangsa. Jika negara tidak memiliki ideologi yang kuat, masyarakat bisa lebih mudah terpecah belah oleh perbedaan pandangan, kepentingan, atau identitas. Ketegangan dan konflik antar kelompok bisa meningkat, mengancam persatuan nasional. 3. Kesulitan membentuk identitas nasional. Ideologi membantu membentuk identitas nasional yang dipegang bersama oleh rakyat. Tanpa ideologi, negara mungkin mengalami krisis identitas di mana masyarakat tidak memiliki kesadaran bersama tentang apa yang menyatukan mereka sebagai bangsa. Hal ini dapat membuat rasa kebangsaan dan patriotisme menjadi lemah, sehingga rakyat lebih mementingkan identitas kelompok atau pribadi daripada negara. 4. Ketergantungan dan pengaruh luar. Tanpa ideologi nasional yang jelas, negara dapat menjadi lebih rentan terhadap pengaruh ideologi asing, baik itu dari negara lain atau kelompok internasional. Negara yang tidak memiliki ideologi sendiri dapat dengan mudah dipengaruhi atau didikte oleh kekuatan eksternal, baik secara politik, ekonomi, maupun budaya. 5. Negara tanpa ideologi yang jelas bisa mengalami ketidakstabilan politik, karena tidak ada kerangka dasar untuk menentukan kebijakan dan praktik pemerintahan. Pemerintah mungkin tidak memiliki prinsip yang kuat untuk dijalankan, sehingga kepemimpinan dapat berubah-ubah sesuai dengan pemimpin yang berkuasa, menciptakan ketidakpastian dan ketidakpastian di kalangan rakyat. 6. Sulit mengelola keberagaman. Ideologi seperti Pancasila di Indonesia berfungsi untuk mengelola keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Tanpa ideologi yang kuat, negara mungkin kesulitan untuk menciptakan harmoni dalam masyarakat yang majemuk, yang bisa berujung pada perpecahan atau diskriminasi. Oleh karena itu, ideologi sangat penting bagi negara untuk menjaga persatuan, mengarahkan kebijakan, dan membangun identitas bersama bagi seluruh rakyatnya.